Tadi saya juga sudah bicara sama beliau-beliau ini, tidak hanya membantu dalam segi pasar saja, tetapi beliau juga sanggup membantu petani dalam hal bibit yang akan kita serahkan nanti ke depan kepada petani-petani yang akan siap juga bertani kakao, gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Kali ini saya Nur Pulungan akan mengajak Anda menelusuri pertanian kakao yang berada di Kabupaten Jembrana, tepatnya di kelompok tani Taman Lestari, Banjar Nusa Mare, Desa Yembangkangin, Kabupaten Jembrana. Tentunya pertanian kakao Jembrana sudah mendunia. Mengapa mendunia? Kita akan langsung berbincang dengan petaninya langsung dan tentunya mendapatkan suatu inspirasi untuk kita semua dan kesejahteraan para petani kakao di Jembrana. Perwakilan konsorsium program Traction berkunjung ke Kabupaten Jembrana untuk melihat perkebunan kakao di Jembrana yang telah dikenal dunia sebagai penghasil kakao terbaik pada Selasa 13 September 2022. Perwakilan terdiri dari beberapa negara, diantaranya Farhona Prancis, RVO Belanda, dan Rainforest Alliance. Mereka diterima Bupati Jembrana Inengah Tambe di rumah jabatan untuk selanjutnya bersama-sama mengunjungi perkebunan kakao di Banjar Nusa Mare, Desa Yembangkangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tambe berharap kunjungan ke Jembrana ini dapat membantu petani untuk meningkatkan kualitas produksi dan memudahkan pemasaran kakao fermentasi Jembrana tembus ke pasar ekspor. Menurut Bupati Tambe, biji kakao fermentasi Jembrana telah berhasil menembus pasar internasional. Bupati Tambe juga berharap ekspor biji kakao fermentasi Jembrana bisa melalui satu pintu yang memiliki branding kakao Jembrana. Pihaknya telah mendeklarasikan coklat morning di Kabupaten Jembrana, sehingga saat menerima kunjungan tamu luar akan mendapat suguhan coklat khas Kabupaten Jembrana. Ya, saya bangga sekali ya, ternyata kakao Jembrana sudah merambah dunia gitu ya. Dan hari ini bisa kita bayangkan, ini keberhasilan dari petani-petani kita. Seandainya petani kita sebagian besar usahanya seperti ini, pasti mereka itu sangat sejahtera ya. Dan untuk itu saya gugah petani kita. Hari ini saya juga mendatangkan buyer-buyer internasional ya dari Belanda. Ya, sebentar lagi akan dijelaskan oleh salah satu dari rombongan adalah Kedutaan Besar Belanda yang bekerja di Kedutaan Besar Belanda dalam rangka kunjungan beliau ke Jembrana, tentu ke Desa Yembangkangin di Banjar Nusa Mare ya. Silakan Mbak. Oke. Jadi terima kasih teman-teman semua dari Jembrana, para petani, terima kasih banyak, dan juga Bapak Ibu dari koperasi juga ya. Dan tentu di sini ada dari RVO Belanda. Jadi kami salah satu tujuannya ke sini adalah untuk observasi gitu ya, untuk melihat, memonitoring program yang dijalankan, yang diimplementasi oleh partner kami yaitu Rainforest Alliance, Kalimajari, dan juga Rikolto, seperti itu. Ya, tentu tujuannya juga akan membantu petani. Dan tujuan proyek ini mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Ibu dan Bapak. Jadi tujuannya juga kami ingin mempromosikan coklat dari Jembrana supaya bisa lebih dikenal dunia, dan juga tentu ingin juga membantu meningkatkan pendapatan petani dari kokoa, dari pertanian kokoa ini gitu. Tadi saya juga sudah bicara sama beliau-beliau ini, tidak hanya membantu dalam segi pasar saja, tetapi beliau juga sanggup membantu petani dalam hal bibit yang akan kita serahkan nanti ke depan kepada petani-petani yang akan siap juga bertani kakao, gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
Sementara itu, Cocoa Program Manager Rainforest Alliance Lead Consortium Program Traction, Hasrun Hafid menjelaskan bahwa Jembrana merupakan salah satu piloting projectnya, di mana pemerintah daerah juga berkontribusi aktif dalam pengembangan kakao fermentasi yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Menurutnya, kakao yang bisa menembus pasar ekspor adalah kakao yang telah melalui proses fermentasi. Hal ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan para petani di Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan kualitas kakao produksinya. Yeah, thank you very much for the opportunity to be here and to see everything. And I hope that this project will help the farmers to have new varieties, to adapt climate smart farming, to adapt fermentation, and to have access to the international market, to Verona and other buyers, which will help them to get a more production and a better price, and therefore better income. Better income ya, better price and better income. Tepuk tangan ya. Oke, thank you. Oke pemirsa, kali ini saya sudah didampingi oleh Bapak Komang Mudiane selaku pendamping Subak Aben Amerta Taman Lestari, tepatnya di Desa Yehmbang Kangin, Kabupaten Jembrana. Nah, di sini akan kita berbincang-bincang karena petani kakao sudah mendunia. Ini sangat luar biasa ya Pak ya. Nah, bisa Bapak jelaskan mengapa? Nah, ini dia pemirsa. Ini adalah buah kakao dan nantinya akan bijinya difermentasi, difermentasi kemudian sudah diuji coba ya? Ya, sudah diuji coba. Mungkin bisa dijelaskan Pak, dengan diuji cobanya biji kakao ini akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dan mendunia. Ya kami kumpulkan buah biji kakao bersama dengan petani yang lainnya untuk bisa menjadikan satu dalam kelompok, sehingga kami bisa biji kakao tersebut bisa kita olah menjadi biji fermentasi. Nah, cara pengolahan itu kami sudah biasa berjalan, dan setelah itu jadi pengolahan itu kami mengirimnya ke koperasi Kepercayaan Samania untuk bisa kita dapatkan nilai lebihnya. Kalau kita jual kakao yang non fermentasi harganya lebih murah, sehingga kita bikin fermentasi biar bisa dapat harga yang lebih mahal, sehingga mencapai 45.000 per kilonya. Ya, dari hasil fermentasi ini memang benar memberikan nilai yang sangat tinggi ya Pak ya. Ya, nah, sekali. dari pemerintah daerah, apa yang sudah dilakukan perhatian kepada petani kakao dan di mana adanya yaitu rencana atau pelaksanaan adanya Jembrana Emas 2026. Mungkin ini akan ada keterkaitannya karena perlu beberapa tahun sehingga menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Ya, memang ada kaitannya ini. Karena kedepannya kalau sudah semua petani bisa bersinergi untuk bikin dan sama-sama mengerjakan dan menanam kakao sampai Subak di sini khususnya itu bisa bergelut di bidang kakao, pasti bisa mendukung programnya Jembrana 2026, yaitu Jembrana Emas. Dengan catatan kita pilih tahun-tahun yang unggul, setelah itu berhasil berbuah, kita bikin fermentasi dan olah di masing-masing Subak, kita kirim ke Koperasi Samania dan dari koperasi mengekspor ke daerah Belanda, luar negeri, Prancis, seperti itu. Wow, luar biasa. Di berbagai negara petani kakao sudah dikenal pemirsa. Dan ternyata di sini tadi baru saja saya melihat ada beberapa negara yang berkunjung untuk menuntut ilmu. Negara mana saja yang Pak yang sudah berkunjung ke Subak? Nah, kalau di Subak saya ini yang pernah kita dikunjungi dari Prancis ada. Prancis. Kemarin tadi itu dari Belanda. Belanda. Dari Prancis, Belanda, terus ada bahkan dari Sulawesi ada juga ke sini. Ya. Ya. Bahkan dari Bea Cukai juga pernah ke sini juga. Untuk bisa melihat secara langsung dari bawah itu. Hingga petani bagaimana bentuk petani bisa dia mengekspor biji kakao ke luar negeri.
Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan berapa lahan subak yang ada di daerah ini? Kalau lahan kami di Subak ini cuma sedikit, sekitar 125 hektar. Itu 80%-nya sudah bersih kakao. Ya, di bawah subak ini ada satu kelompok. Nah, Ya. nama kelompoknya apa dan sejak tahun berapa berdiri? Nama Subak ini namanya Subak Amerta Taman Sari, dan di bawah Subak, naungan Subak itu ada kelompok tani yang namanya Taman Lestari. Nah, ini dari skup kecil ini kami menggerakkan biar bisa petani yang lainnya tergugah, artinya udah bisa ikut serta mengembangkan kakao. Apakah dari awal hingga masa panen tersebut ada kendala? Ada kendala di saat kami mengumpulkan biji kakao dan mengolah jadi fermentasi. Kami butuh modal. Modal itu artinya kalau kami di sini kan petani itu dia butuh dana cepat, artinya itu biar dia jual sekarang langsung uang. Nah, namun kami keterbatasan dana. Nah ini, jika emang kami banyak dana, bisa kita mengakses menyatukan petani itu yang punya biji, artinya kita untuk bikin fermentasi jadikan satu. Ini harapan kami dari pemerintah biar bisa memperhatikan di segi permodalan, untuk bisa kita tuh mengakses biji kakao dijadikan fermentasi dengan kualitas yang ekspor. Apalagi kami sangat membutuhkan sekali tempat pengolahan ini. Lahan kami sudah siap, cuma tempat pengolahan belum kita dapatkan, belum kita punyai, yang namanya solar dryer dome. Tempat pengolahan ini adalah media yang sangat optimal untuk bikin fermentasinya itu biar bisa kualitas yang terbaik. Oke pemirsa, demikian bincang kita dengan para petani Bapak Omang Mudiana dan saya reporter Nur Pulungan, kameramen Aditya, Direktur Produksi Dewo Darmade mengabarkan dari Jemberana.